sayang kenapa kamu kok nangis gitu. Terus sama ponakannya, itu katanya di depan gerobak sate abang itu katanya ada perempuan yang melotot, matanya tuh merah ke arah gua katanya gitu. Lah, halo cuy semuanya, selamat datang kembali di YouTube Story. Ya, untuk cerita gue kali ini gue tuh bakal ngebahas cerita mengenai beberapa pelaku usaha kuliner yang melakukan perjanjian dengan setan atau dengan jin demi mencapai tujuan mereka biar warung mereka tuh laris. Sebenarnya yang gue bahas kali ini tuh sebelumnya udah gue bahas, tapi gue persempit lagi dengan gue menceritakan salah satu bentuk pesugihan yang dilakukan oleh manusia untuk kepopularitas, untuk kejayaan, untuk cari jodoh, untuk pelaku usaha. Jadi tujuannya biar usahanya dia tuh lancar, laris, jaya. Sebenarnya ini tuh bukan cuma di perkotaan aja atau di desa aja, tapi semua. Budaya kita yang terlalu percaya banget dengan hal-hal yang seperti itu, yang berbau-bau mistis itu Indonesia tuh kenceng banget, masih kental banget ya. Nah mungkin itu yang mendorong hingga kini praktek kerjasama dengan jin untuk memperlancar usaha mereka tuh masih terus berjalan sampai dengan sekarang. Jadi seperti apa ceritanya, jangan lupa kalian nonton sampai habis. Dan sebelum gue lanjut, gue juga terus minta dukungan kepada kalian. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke teman kalian. Dan juga jangan lupa aktifin notifikasinya, biar kalian tahu kalau video gue udah tayang. Jadi untuk cerita yang pertama ini berawal dari seorang perempuan yang dia tuh bercerita kalau dia tuh lagi pengen beli sate bareng ponakannya. Jadi berdua dia sama ponakannya datang ke tempat warung sate itu, lagi ngantri lah nih dia. Di dalam ruko pun udah rame, orang lagi makan juga. Jadi ikut ngantri lah nih. Pas lagi ngantri, ponakannya nih nangis ketakutan gitu. Nah, akhirnya si tantenya ngelihat si ponakannya nih kok kayak ketakutan banget, ditanya sama tantenya ini. Kata tantenya, sayang kenapa kamu kok nangis gitu. Terus sama ponakannya, itu katanya di depan gerobak sate abang itu katanya ada perempuan yang melotot, matanya tuh merah ke arah gua katanya gitu. Lah, karena tantenya berpikir ini bocah ngelihat yang beginian, dilihat di sana nggak ada, kok tiba-tiba dia bisa lihat gitu. Akhirnya si tantenya karena udah mendengar pengakuan ponakannya nih kenapa sampai nangis, sebab dari ponakannya ini tadi nangis, tantenya pun udah deh pulang aja nih, nggak beres nih tempat katanya gitu. Jadi mereka nggak jadi beli, dan akhirnya pun tantenya sampai dengan sekarang itu tantenya itu nggak berani lagi beli sate di situ. Padahal menurut kesaksian dari tantenya ini, katanya usahanya tuh emang udah juga cukup terkenal lah kalau usahanya tuh rame. Nah ini ya, selanjutnya ini masih dari perempuan juga, pengakuan dengan cerita yang berbeda, dengan tempat usaha yang berbeda. Jadi dia itu dengar nih kalau ada satu tempat usaha ayam bakar yang dia tuh rame banget, tapi dia ini belum pernah ke sana, tapi dia pengen nyoba, penasaran karena udah rame banget, udah booming, dia pengen cobalah ke sana. Akhirnya si cuy ini datanglah ke sana. Datang ke sana, dia coba itu mau makan di sana. Dia pesen satu, nyoba dulu nih, trial dulu gimana rasanya. Penasaran gua gimana nih rasanya katanya. Pas dicoba makanan pun datang, datang itu makanan. Pas datang dicoba, nah katanya pas lagi di sana makanan tuh enak banget katanya begitu ya. Udah enak banget menurut dia ini makanan, dia coba di sana. Setelahnya dia mikir nih, akhirnya dia pesan lagi lah nih buat orang rumah, katanya dia pengen biar emaknya tuh ngerasain ini enak banget mak, emang bener kenapa itu tempat rame. Kayaknya dia pesan lagi lah, dia langsung pesan nih 3 buat dia, emaknya sama abangnya, buat abangnya, emaknya sama bapaknya. Udah dibungkusin, pulanglah dia. Pas sampai di rumah dikasih lah sama keluarganya, ini habis beli di ayam bakar yang lagi rame itu nah katanya gitu. Udah tuh dicobain sama keluarganya. Itu setelah dicobain makanan itu nggak enak banget, nggak enak sama sekali katanya gitu. Setelah dicobain ternyata sampai rumah masakannya nggak enak, simpang siur lah ini dapat berita kalau di tempat ayam bakar itu memang menggunakan jin penglaris, yaitu dengan sosok monyet. Jadi ketika pelayan tersebut membawa makanan, membawa ayam bakar pesanan mereka, itu sosok monyetnya tuh katanya tuh ada di pundaknya mereka. Sambil mereka nganterin makanan, pelayannya pun gendong monyet. Tapi secara kasat mata ya, makanya dipercaya kalau ayam bakarnya itu enak pas makan cuman di restoran itu aja.
Nah, untuk cerita yang ketiga ini sama dengan cerita yang pertama tadi mengenai di warung sate, tapi ini di warung soto. Perempuan bawa ponakannya juga ke tempat soto itu. Akhirnya datanglah dia sampai ke tempat soto itu. Lagi-lagi ponakannya ini nangis. Kenapa lagi nih bocah tuh nangis mulu kerjanya? Enggak. Setelah sampai di tempat soto, itu ponakannya tuh nangis lagi ketakutan sambil nunjuk dandang tempat soto. Sayang, kenapa kamu kok nangis gitu, ditanya sama tantenya. Terus ponakannya dia bilang, enggak tante, aku takut itu di dandang sotonya itu. Tapi dia sambil nunjuk ke dandang sotonya itu ya. Setelah ditanya dirayu sama tantenya, ngakulah dia. Di samping dandang sotonya itu ada sosok tinggi gede yang liurnya itu menjulur ke ini. Yang liurnya itu menjulur ke dandang kuah soto tadi. Ya, untuk jin ini biasanya dikenal dengan jin peludah makanan. Nah, untuk selanjutnya, mungkin kalian sempat browsing juga, atau kalian yang belum tahu, nanti bakal gua cantumin di description bawah. Kalau beberapa waktu lalu, ada sempat viral satu foto yang menampilkan kalau pelaku usaha tersebut menggunakan jasa jin penglaris, yaitu pocong, penampakan sosok pocong. Ya, penampakan sosok pocong ini memang konon dipercaya memiliki energi yang sangat kuat di bidang kuliner ini. Terlepas percaya apa enggaknya itu gue balikin lagi kepada kalian ya, kepada diri masing-masing. Makanya kalau kalian punya cerita atau pengalaman juga, itu boleh kalian cerita di bawah. Kalau kita secara kasat mata mungkin kita tuh nggak tahu lah itu tempat usaha menggunakan jasa jin penglaris atau enggak. Tapi untuk beberapa orang atau beberapa anak indigo yang tahu mengenai hal ini, mengatakan kalau ada masih banyak yang melakukan praktek ini. Karena memang sebagian orang di Indonesia itu masih sangat percaya, makanya masih banyak yang melakukan kerjasama terhadap jin ini. Nah, katanya ada beberapa indikasi yang memperkuat atau menyatakan kalau beberapa pelaku usaha tersebut melakukan kerjasama dengan jin atau menggunakan penglaris, jasa jin penglaris, yaitu yang pertama seperti gue bilang tadi, ciri-cirinya itu kalau makanannya itu cuman enak pas kita makan di restoran itu aja. Pas kita bawa pulang itu nggak ada rasanya sama sekali atau nggak enak sama sekali. Karena cuy, jinnya itu cuman tinggal di sana, nggak ikut kita ke rumah, nggak usah takut. Yang kedua, ada juga yang menyatakan kalau ciri-cirinya ini yang benar-benar bisa dilihat karena dia berbentuk benda. Yang pertama itu contoh kalau abang-abang sate tadi, ketika dia lagi jualan itu di kakinya itu ada tali berwarna putih, tali berwarna merah di kakinya dia. Gitu, agak ribet juga liatnya gitu. Nggak tahu pasti ini antara kanan dan kiri, tapi katanya salah satu ciri-cirinya seperti itu. Bisalah kalian nanti pantau, kalau lihat tuh, kalau tukang sate atau tukang bakso atau tukang abang-abang apa yang kakinya itu ada tali berwarna merah, bukan gelang ya, bukan kain, tapi tali, kayak tali nilon gitu berwarna merah, itu katanya kalau dia kerjasama dengan jin. Untuk selanjutnya, kalau kalian datang ke restoran atau ke tempat makan, itu ada salah satu ruangan khusus yang nggak boleh dibuka sama siapapun, yang nggak boleh dikunjungin sama siapapun. Tapi jangan juga nih kalau kalian nanti contoh datang ke restoran, kalian nyari, cuy, gila aja kalian nyari. Bisa jadi secara logikanya itu mungkin berangkasnya mereka, penyimpanan uang mereka, atau barang-barang yang mereka anggap penting lah. Jangan kalian coba-coba sesekali, kalian coba tanya, mana nih ruangan yang nggak boleh dipakai? Nggak seperti itu. Ya, dan selanjutnya juga ini katanya kalau salah satu tempat usaha itu, contoh nih tempat soto tadi, itu tempat cuci piringnya jauh dari tempat makannya. Tujuannya kenapa? Tujuannya biar jin yang sedang bekerja itu fokus sama kerjaan dia. Karena namanya jin itu kan emang makanannya itu sisa-sisa atau sampah atau sesuatu hal yang sisa-sisa dari kita manusia lah. Kalau secara logikanya menurut gua ini mungkin karena ya namanya sisa, namanya bekas kan itu, apalagi makanan benyek, udah diaduk-aduk gimana sih makanan tapi kok udah nggak habis, dan itu kita lihat mereka ngebuang ke tempat sampahnya mereka, otomatis kan itu jorok dan ngilangin nafsu makan kita. Kalau gue logikanya sih gitu aja. Tapi kata sebagian orang, kenapa pelaku usaha ini tempat cuci piringnya dia sama tempat makannya kita tuh agak berjauhan, biar jinnya itu fokus membantu melakukan tugasnya dia. Selanjutnya buat ngelihat kalau usaha tersebut melakukan kerja sama dengan jin juga, jangan lupa kalian sebelum makan tuh doa. Walaupun
Karena kan kita sering nih, nggak munafik ya, gue juga sering. Kadang kalau udah lapar banget, kadang gue juga lupa nih baca bismillah. Seenggaknya bismillah lah. Nah katanya kalau tempat usaha tersebut melakukan kerjasama atau menggunakan jasa penglaris, biasanya kalau kita berdoa itu rasanya tuh berubah nggak seenak kita yang sebelumnya. Jadi mungkin kalian punya langganan yang biasanya kalian makan tuh enak banget. Setelah kalian coba lagi, selanjutnya kalian datang lagi ke sana, kalian coba lagi, kalian bismillah, kalian baca doa. Ternyata makannya berubah, nah itu fix katanya itu menggunakan jasa jin penglaris. Ada juga pengakuan dari anak indigo juga yang bercerita kalau salah satu tempat usaha tersebut menggunakan jasa tuyul. Jadi sama yang gue bilang, hampir sama juga dengan cerita gue yang pertama tadi, yang kedua tadi, kalau tuyulnya ini meludahi tempat sotonya juga, itu meludahi tempat dandang soto orang jualan soto. Bukan orang lain sih sebenarnya, adiknya sendiri. Nah katanya dia sengaja bawa adiknya ke sana bersama teman-teman adiknya. Disuruh nyobain sama dia, nggak diingetin kalau adiknya jangan lupa baca doa dulu nih. Ya, adiknya sama dua temennya itu makan biasa tuh. Udah kelaparan banget dibawa sama dia ke sana, makanlah itu enak banget. Terus adiknya pun juga didiemin sama dia, dimakan juga katanya tuh enak banget, mantap kata adiknya. Padahal dia tuh tahu kalau di sana tuh ada menggunakan jasa tuyul untuk penglaris usahanya dia. Nah dia ngeliat nih di sebelah mejanya dia itu ada orang lain juga yang sedang bareng makan sama mereka, yang bareng juga makan di sana. Ketika dia sedang baca doa, itu tuyulnya tuh mental ke belakang jauh gitu, mental banget gitu, jauh ke belakang katanya dia. Balik lagi ke dandangnya tadi, gitu. Nah, kocak nggak nih? Oke semuanya, itulah tadi mengenai cerita beberapa pelaku usaha menggunakan jasa penglaris, yaitu kerjasama dengan jin untuk membuat banyak cuan. Untuk membuat usahanya itu banyak pelanggan, otomatis ngimpact ke cuannya dia, ngimpact kekayaannya dia. Katanya masih banyak melakukan kerjasama seperti itu. Bagi kalian yang mempunyai cerita, boleh kalian sharing di bawah. Atau kalian mempunyai pendapat berbeda nih dari cerita yang gue ceritain tadi, mempunyai pendapat yang berbeda, boleh kalian sharing di bawah, komen di bawah, karena gue menunggu banget komen kalian juga. Ya, jadi untuk tipsnya sendiri itu jangan lupa, kalau ya benar ajaran orang tua dulu, kalau kita sebelum makan tuh jangan lupa kita berdoa dulu untuk menghindarkan dari gangguan-gangguan gaib apapun. Terus biar kita juga dapat pahala, biar kita masuk surga bareng-bareng. Amin. Oke semuanya, terima kasih yang udah nonton video gue, udah klik video gue sampai dengan sekarang. Gue ucapin terima kasih buat kalian yang baru subscribe atau baru nonton video gue. Jangan lupa untuk di subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian juga biar channel gue terus berkembang. See you next video, bye.